Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang present continuous tense ya. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah keterangan waktu yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan saat ini, baik ketika kita sedang berbicara ataupun tidak ya. Sekarang kita menuju ke yang pertama. Present continuous tense itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk yang pertama bentuk positif, kemudian nanti bentuk yang kedua ada bentuk negatif dan juga bentuk bertanya. Sekarang kita bahas yang bentuk positif terlebih dahulu ya. Pola kalimatnya adalah subjek itu pelaku ya, jadi orangnya bisa saya, kamu, kami, mereka ya, atau dia. Dia itu tunggal, dia laki-laki, she dia perempuan, it itu hewan ya, atau benda atau sesuatu. Nah, setelah kita meletakkan subjeknya, pelakunya, saya, kamu, kami, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dia benda, hewan atau sesuatu, tempat juga bisa ya. Setelah itu kita meletakkan to be. To be itu apa? To be itu am, are atau is ya. Am digunakan kalau subjeknya adalah I am. Are digunakan kalau pelakunya banyak untuk subjek you, we, they, you are, we are, they are ya. Berikutnya kalau is digunakan untuk yang pelakunya hanya satu orang ya. He dia laki-laki satu orang, he is, she is, it is ya. Jadi ingat bahwa am adalah to be untuk I saja, are adalah untuk to be you, we, they atau yang jumlahnya banyak ya, siswa-siswa, murid-murid, orang-orang ya, para warga desa dan sebagainya, pokoknya jumlahnya banyak, maka to be-nya menggunakan are. Setelah itu kalau pelakunya hanya satu orang, maka to be-nya menggunakan is ya. Setelah to be kita meletakkan verb ing. Verb ing itu apa? Yaitu kata kerja atau kegiatan yang dilakukan kemudian ditambahkan dengan ing. Ya, misalnya kita kasih contoh. I am studying now. Saya ya sedang, karena ini kalimat bentuk sedang, setelah saya kita harus meletakkan to be yaitu am. I am. Baru kemudian kegiatannya apa? Belajar. Belajar adalah study. Karena sedang maka ditambahkan bentuk ing. Study menjadi studying. Ya. I am studying. Saya sedang belajar. Now sekarang. Berikutnya kami sedang membersihkan kelas. Kami adalah we. Ya, karena bentuk sedang harus ditambahi to be. To be-nya we adalah are. Maka di sini we are, kami sedang cleaning ya, membersihkan. Clean membersihkan, karena bentuk sedang maka ditambahkan ing menjadi cleaning. We are cleaning the class. Kami sedang membersihkan kelas ya. Jadi kalau bentuk sedang harus ditambah to be, tidak boleh to be-nya hilang. We cleaning tidak boleh ya, harus ada to be-nya. We are cleaning the class. Sedangnya mana? Bentuk ing dan to be ini yang berarti sedang. Berikutnya, kalau pelakunya hanya satu, misalnya my sister, saudara perempuanku, maka karena dia jumlahnya hanya satu, maka to be-nya menggunakan is. Jadi my sister is baking. Nah, berasal dari kata bake yang artinya memanggang. Karena sedang ditambahkan ing menjadi baking. Saudara perempuanku sedang memanggang some cookies kue. Bisa dipahami ya. Berikutnya, kalau bentuk negatif bagaimana? Misalnya saya tidak sedang belajar sekarang. Nah, mudah. Polanya tetap sama, yaitu subjek, to be, am, is, are. Hanya kita menyisipkan not setelah to be-nya, baru kemudian kata kerjanya tetap bentuk ing. Ya, jadi bedanya kalau kalimat positif tidak ada not, kalau kalimat negatif ada not-nya. Examples contohnya.
I am not studying now. Kalau tadi pas waktu kalimat positif, not-nya tidak ada. I am studying, saya sedang belajar. Tapi kalau saya tidak sedang belajar, kita tinggal menyisipkan not setelah to be. Subject, to be, not. Ya, I am not study, belajar, karena ada sedang maka ditambahkan ing. I am not studying, saya tidak sedang belajar sekarang. Oke. Yang kedua, kami tidak sedang membersihkan kelas, ya, sama kami are, ingat harus ada to be-nya, we are not. Nah, di sini kita sisipkan not-nya, ya. We are not cleaning the class. Kami tidak sedang membersihkan kelas. Jadi, verb-nya tetap bentuk ing. Clean, membersihkan, menjadi sedang membersihkan menjadi cleaning. Tidak sedang membersihkan, are not cleaning the class, ya. Next, berikutnya. Dia tidak sedang mengerjakan PR-nya. Dia, he, ya, satu orang. Is, ingat to be harus ada. He is, ya, karena polanya di sini harus ada to be, ya. Jadi ini harus he is not, tidak. Nah, jadi tidak boleh berkata he not, tidak boleh, salah, ya. Jadi he is not, dia tidak sedang apa? Tidak sedang mengerjakan. Mengerjakan itu do. Karena ada sedang ditambahkan ing menjadi doing. He is not doing. Dia tidak sedang mengerjakan his homework, PR-nya. Oke, sampai sini is it clear? Sudah jelas ya? Oke, sekarang bagaimana dengan kalimat bertanya? Apakah kamu sedang belajar? Apakah dia sedang membantu ibunya? So, caranya, ya, kita tinggal meletakkan to be-nya berada di depan. Kalau tadi adalah subjek ditambah to be, sekarang dibalik. To be plus subject, ya. Jadi to be-nya di depan. Oke, to be itu apa? Am, are, is, ya. Example, contohnya. Nah, apakah saya sedang belajar sekarang? Nanti apakah di sini tidak menggunakan what, ya, tetapi menggunakan to be. I am ini dibalik. Jadi yang semulai I am berubah menjadi am I. Ya, jadi dibalik. Apakah? Jadi am di sini artinya sudah berubah, yaitu menjadi apakah. Am I? Apakah saya, ya, sedang belajar? Am I studying now? Oke. Jawabannya nanti yes I am atau no I am not. Oke. Contoh yang kedua. Apakah kamu sedang membersihkan kelas? Nah, apakahnya pakai apa? To be-nya you adalah are, maka are-nya ditaruh depan ini artinya menjadi apakah. Are you, apakah kamu cleaning, sedang membersihkan kelas? Ya, jadi tinggal dibalik to be-nya saja. You are menjadi are you. Are you cleaning the class? Apakah kamu sedang membersihkan kelas? Jawabannya nanti yes, I am atau yes, I am not, ya. Berikutnya, number 3. Apakah dia sedang mengerjakan PR-nya? Apakah dia itu satu orang, maka to be-nya menggunakan is, maka is-nya taruh depan, ya. Is, apakah he, dia sedang mengerjakan. Sedang itu ing, ya, do, mengerjakan. Sedang mengerjakan menjadi doing. Is he doing his homework? Apakah dia sedang mengerjakan PR-nya? Nanti jawabannya yes he is atau no he is not. Oke. Yuk, sekarang kita kerjakan latihannya, ya. Biar nggak bingung, kita tes dulu. Misalnya saya punya kalimat, saya sedang membaca novel sekarang. Kira-kira saya adalah I. Sedang membaca. Membaca itu read. Ditambahkan sedang menjadi reading. Oke, tapi apa yang kurang? Nah, ya. Betul, saya adalah I, sedang itu in, read, membaca,
Lah, ini yang tidak boleh ketinggalan. Ya, jadi to be tidak boleh ditinggal. I to be-nya adalah am, maka I am reading a novel. Saya sedang membaca novel. Oke. Berikutnya, kalau negatif, ya betul, tinggal menyisipkan not. I am reading, saya sedang membaca. Saya tidak sedang membaca, I am not reading a novel. Ya, tinggal menyisipkan not. Sedang membacanya tetap bentuk ing, reading. Ya, tidak boleh read saja. I am not reading a novel. Saya tidak sedang membaca. Ingat, M-nya tidak boleh tertinggal. Sekarang bagaimana kalau bertanya, apakah saya sedang membaca? Ya. M-nya bertukar posisi menjadi di depan, ya. Jadi I am berubah menjadi am I. M ini artinya apakah? Am I reading? Apakah saya sedang membaca novel? Oke, tinggal dibalik saja posisinya. Contoh yang kedua. Saya punya kalimat lagi. Temanku sedang ngobrol dengan guru bahasa Inggris. Temanku, satu orang. Ya, my friend. Kemudian sedang ngobrol. Ngobrol itu chat. Kalau sedang ngobrol berarti chatting. Nah, kira-kira my friend chatting? Oke. Masih ingat setelah subjek kamu harus meletakkan to be. To be-nya satu orang, yaitu is ya. Jadi ingat ini tidak boleh ketinggalan. Ya, tidak boleh ditinggal ini. My friend is. Nah, ya, karena kenapa pakai is? Karena cuma satu orang. Ya, kalau temannya banyak, my friends baru di sini berubah menjadi are ya. My friend is, temanku sedang chatting. Nah, chat itu ngobrol. Sedang ngobrol tambahkan ing menjadi chatting. My friend is chatting. Temanku sedang ngobrol dengan guru bahasa Inggris. My friend is chatting with the English teacher. Okay, everybody. Saya harap kalian mengerti ya tentang penjelasan singkat tentang present continuous tense. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.